Ustaz, apa beda ruh dengan nafs? Yang keluar dari badan kita meninggal dunia itu ruh atau jiwa? Ada namanya ruh. Lalu kemudian ruh ini berjumpa dengan jasad. Darah, daging, tulang, bulu, kuku, sumsum. Sumsum bukan bubur. Datanglah ruh. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. 40 hari sperma, 40 hari darah, 40 hari daging. Summa yursalul malaku. Datanglah malaikat membawa ruh ke dalam jasad. Ketika ruh berjumpa dengan jasad, maka berubah dia menjadi nafs. Setelah dia menjadi nafs, dia punya keinginan. Sebelum ini tak ada. Keinginannya itu disebut dengan hawa. Hawan nafs. Apa keinginan-keinginan dia? Ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dimuliakan, ingin itu, ingin ini, ingin itu, ingin ini. Maka ada yang diturutkannya saja. Itulah dia disebut dengan nafsul ammaratu bisu. Dipeturutkannya saja. Ada pula yang dia kadang-kadang baik, kadang-kadang tak baik. Itulah dia namanya nafsul lawwamah. Tapi ada yang si nafs tadi bisa dia melawan itu semua. Nah, itulah riyadhah tadi. Itulah yang kita kaji selama ini, riyadhah. Lawan keinginan, lawan ingin makan, lawan ingin minum, lawan ingin ribah, lawan ingin makan haram, melawan yang haram namanya takwa. Melawan yang syubhat namanya wara'. Melawan yang halal demi untuk menjaga nafs namanya zuhud. Maka dia menjadi mutmainnah. Bukan dia tiga, dia satu, tapi sifatnya tiga. Lalu kemudian ketika dia keluar dari jasad, yang dipanggil Allah itu ruh atau nafs? Nafs. Apa kata Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau masuk surga ruh, saya tak mau. Ngapain masuk surga ruh? Mimpi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Abdun itu adalah ruh dan jasad. Makanya yang Isra Mi'raj itu ruh dan jasad. Subhanalladzi asra abdihi. Ruh dan jasad. Bukan subhanalladzi asra bi ruhihi. Ruh itu sebelum masuk ke jasad. Setelah masuk dia ke dalam jasad, maka dia sudah menjadi nafs. Bukan nafs bahasa Indonesia. Yang nafsu bahasa Indonesia itu hawa. Disebut dengan hawa. Hawa, nafsu. Tapi Hawa istri Adam, Pak Ustaz. Hawa istri Adam itu Hawa. Ini Pak ya, hanya tak paham bahasa Arab. Ini bagi Hawa nafsu. Yang istri Adam itu Hawa. Marilah tahan hawa nafsu. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa. Di mana tempatnya? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Tempatnya di surga. Tempat siapa? Tempat si nafs. Nafs itu apa? Gabungan dari ruh dan jasad. Masa masuk surga cuman ruh?
Mana dalil bahwa masuk surga itu ruh dan jasad? Yang masuk surga itu ruh dan jasad. Kenapa begitu? Jannatin tajri min tahtihal anhar. Jannat, pokok kayu, 2 batang, cabang-cabangnya ketemu, sehingga cahaya matahari tak tembus ke bawah, sehingga yang berada di bawah itu tidak terkena cahaya matahari. Yang tak terkena cahaya matahari karena ditutupi daun di bawah itu ruh atau ruh dan jasad? Ruh dan jasad. Kalau ruh mana ada pengaruh dengan cahaya, karena ruh itu cahaya, ruh dan jasad. Tapi jasad ustadz dimakan cacing tanah, habis nih semua makan cacing tanah? Belum tentu. Ada yang dimakan cacing tanah, ada yang tidak. Oke lah, saya termasuk yang dimakan cacing tanah. Tapi ada yang utuh kembali lagi. Ayuhyi rabbuka hadzal 'idhama ba'dama baliya wa ramma. Apakah mungkin tulang belulang yang hancur berkeping sudah putih ini bisa hidup lagi ya Muhammad? Kata Asi bin Wa'il. Datang malaikat Jibril. Qul, katakan ya Muhammad SAW kepada Asi bin Wa'il, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Tulang belulang ini akan hidup lagi kama ansha'aha awwala marrah, seperti dia menghidupkannya pertama kali. Apa yang dimaksudnya situ? Bukan ruh dan jasad. Begitu penjelasannya. Kita tak pakai bahasa Indonesia. Jiwa nih bahasa Indonesia. Bahasa Sanskerta, jiwatman. Jiwa. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Jiwa yang ada di dalam. Jiwa. Ini sangkarnya, ini sangkar. Itu bukan bahasa. Nanti bercampur bahasa, kacau bahasa. Sekarang kita bahas tentang bahasa Arab. Jadi yang keluar dari badan ketika meninggal tuh Pak Ustadz, nah itulah dia. Tak usah aku jelaskan lagi, ulang aja video itu.